Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Nah, sekarang aku mau bikin video tutorial. Soalnya banyak banget teman-teman aku yang tanya, Tan, kamu edit video pakai apa sih? Kok bisa nggak ada watermarknya? Terus, Tan, lu edit video pakai apa? Ih, bagus videonya nggak kasar gitu kan. Nah, terus ada yang tanya juga, Tan, aku minta rekomendasi dong, pakai apa nih ngedit video yang bagus, yang enak dan nggak ribet gitu kan. Terus ada lagi yang tanya, Tan, kalau aku pakai aplikasi ini tapi aku pengennya yang kayak gini. Nah, itu nanti aku bakal jelasin. Sekarang aku mau kasih tutorial gimana caranya aku ngedit video biar kalian juga tahu. Di sini aku bukan mau ngajarin atau gimana, kita sharing-sharing aja. Nanti lihat aja aku ngeditnya gimana. Silakan. Dan jangan lupa ya buat teman-teman semuanya, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, nggak bayar ya, nggak dipungut biaya sepeser pun. Dan juga jangan lupa klik tombol like dan komen di bawah ya. Wajib komen gimana videonya, bagus atau enggak, terus bermanfaat atau enggak. Oke, jadi aku bisa tahu dari kalian dan kalian juga dapat informasi dari aku. Siap bosku, langsung saja kita ke tutorial. Nah, jadi di sini aku pakai banyak banget ya aplikasi aku. Nah, jadi ini tuh aplikasi yang sering banget aku gunain dan aku tuh jarang banget yang namanya pakai icon aplikasi. Jadi aku tuh langsung ya, aplikasi yang sering aku pakai, sosmed apa yang sering aku gunakan itu udah ada di layar depan. Nah, ini kalian bisa tahu ya aplikasi apa yang sering banget aku gunain. Nah, di sini aku pakai, kalau ngedit video aku biasanya pakai gini. Nah, di sini aku pakai intro maker atau InShot. Kalau intro maker itu aku biasanya buat opening ya, atau ya semacam kayak gitulah. Soalnya aku nggak terlalu pro banget di intro maker. Biasanya aku pakai aplikasi Filmorago, cuma yang Filmorago ini aku lagi uninstall karena biasa memorinya penuh ya. Jadi aku uninstall. Nah, ini aku pakai Bitly itu karena kemarin aku lihat di video Instagram di story WA gitu kan ya, ada yang bikin pakai aplikasi Bitly gitu. Nah, aku iseng-iseng aja gitu, download, dan ya ternyata ini tuh cuma bisa ngedit video berdasarkan sumber dokumentasi foto gitu kan, nggak bisa ngedit video pakai video yang lain gitu. Nah, jadi itu cuma khusus buat ngedit foto dibikin video. Nah, intro maker ini aku biasa pakai buat opening kan. Nah, biasanya aku ini juga aplikasi berbayar kalau nggak salah sih. Jadi kita harus bayar kalau emang mau filter-filter atau ikonnya diperbanyak lagi, kita harus bayar. Nah, di sini aku mau jelasin gimana cara ngeditnya aku pakai aplikasi InShot. Jadi aplikasinya kayak gini, nanti kalian tinggal download aja di Play Store. Ini aku juga downloadnya di Play Store, bukan di browser atau Google ya. Nah, langsung saja kita ke aplikasinya. Gimana sih tampilan aplikasinya gitu. Nah, jadi aplikasi InShot ini tampilan atau layout pertamanya tuh kayak gini ya. Nah, ini tuh multifunction. Jadi kita bisa ngedit video berdasarkan sumbernya, kita ambil dokumen video atau kita ambil dokumen foto, itu bisa. Itu multifunction. Jadi kalau emang kita mau ngedit foto,
buat dijadiin foto, kita bisa kolase atau ambil foto. Nah, sedangkan kita kalau mau ngedit video, kita pilihnya yang video ini yang sebelah pojok kiri. Dan di bawahnya itu ada stiker-stiker ya, silakan kalian lihat aja. Kalau udah di download aplikasinya, ini banyak banget stiker-stiker yang bisa digunain buat mungkin menghias foto atau menghias video, ini bisa banget. Dan ini juga ada yang berbayar dan ada yang enggak berbayar. Sedangkan kita mau bayar aplikasinya, nanti kita bisa dapat ikonnya itu langsung ya. Sedangkan kita kalau mode gratis, mode free itu kita bisa download emot-emotnya atau download stiker-stikernya itu lewat kita melihat iklan. Jadi kita harus melihat iklan terlebih dahulu, baru kita bisa ambil atau download stiker dan emot-emotnya kayak gitu. Nah, ini tuh draft-draft video yang mungkin baru setengah jadi aku edit dan mungkin udah selesai, tinggal ekspor aja. Kalau kalian mau bikin video baru itu kita pejet kita klik yang warna hijau ini nih. Kita klik yang sebelah sini. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini tuh tampilan setelah kita klik tombol yang hijau tadi. Jadi di sini itu kita ditampilkan, kita mau ngedit video, ambil dari video yang udah ada atau kita ambil foto yang ada di galeri kita. Kalau mau semuanya, kita bisa klik yang semuanya. Jadi tampilan semua antara video dan gambar itu muncul secara bersamaan dalam satu layout ya. Di sini aku mau coba ngedit yang bikin video dengan video dan bikin video dengan foto. Nanti kita campur aja. Sekarang aku mau ngedit video, pakai video apa ya? Nah, aku pakai video ini aja deh. Yang ini apa namanya? Yang ini aja deh. Nah, jadi ini tuh kalau emang kita mau pilih video mana atau foto mana, itu langsung ke hidden warna putih ya. Ini tuh ada tampilan centang atau checklist dan gambar gunting ya. Kalau checklist itu artinya fix kita mau upload ke video yang akan kita edit. Dan yang gambar gunting ini artinya kita mau krim atau potong. Kalau enggak kita mau lihat videonya benar video itu yang mau kita edit atau bukan. Coba kita lihat ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, suara aku agak gimana ya, agak soalnya habis pilek. Nah, jadi tampilannya kayak gini kalau kita pencet gambar yang gunting tadi. Nah, di sini ada tampilan silang dan checklist, terus ada tulisan trim. Nah, ini kita bisa potong ya. Ini fungsinya buat motong video dari mana ke mana, atau ada video yang aib gitu kan, bisa kita potong di sini. Jadi ini tuh fungsinya buat memotong durasi ya, bukan memotong videonya lebar tinggi, tapi ini memotong durasi videonya. Jadi mungkin ada video yang kepanjangan atau ada video yang mungkin di belakangnya itu ada nggak bagus atau gimana, kita bisa potong di sini. Nanti juga bisa dipotong pas lagi kita ngedit videonya, itu bisa dipotong di sana. Tapi kalau mau potong di sini nggak apa-apa. Ini ada tombol yang ada di hidung aku ini tuh button play. Ini bisa kita lihat videonya gimana sih isi videonya. Mungkin kita lupa atau gimana, kita bisa cek di sini. Coba kita buka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita bisa play di situ, bisa ceknya di situ juga. Jadi langsung aja kita ke ngedit videonya. Nah, kan. Nah, tampilannya kayak gini ya teman-teman. Jadi emang ngedit itu butuh
kesabaran gitu ya, nggak setiap ngedit itu langsung jadi, itu enggak. Aku aja kalau ngedit ya mungkin karena newbie atau emang aku yang noob nggak tahu ya, tapi kalau satu video itu aku bisa berhari-hari ngeditnya. Karena apa? Karena aku kan perlu mikir juga, ini openingnya mau gimana, endingnya mau gimana, terus videonya mau diurutinnya kayak gimana, terus pokoknya ngedit itu menurut aku butuh kesabaran, dan itu sesuatu yang menantang sih buat aku, karena setiap ngedit itu pasti ada halangan dan rintangannya. Jadi emang perlu sabar banget ngeditnya. Kadang-kadang ada kejadian yang nggak terduga, tiba-tiba aku niatnya mau ngedraft atau mau nge-save, tiba-tiba pencet hapus, kan bikin emosi, bikin darah tinggi. Itulah salah satu tantangan yang kadang-kadang sering aku jumpai kayak gitu. Kalau aku soalnya aku juga orangnya gimana ya, kadang-kadang suka lupa kayak gitu, kadang-kadang suka lagi ngedit terus mintain tolong sama orang tua, suruh kayak gini, suruh kayak gitu, tiba-tiba belum di save, filenya hilang atau gimana, kan kadang-kadang kayak gitu. Jadi emang buat temen-temen semuanya, selamat mengedit ya. Malahan aku curhat. Maaf ya, yuk langsung aja kita ke ngeditan. Nah, ini tampilan kalau kita udah klik oke, video yang mau kita edit. Ini ada tampilan di atas itu ada tombol back, ini pojok kiri atas ya. Ini ada icon tanya. Nah, ini pojok atas kanan itu ada simpan. Jadi back itu kita kembali ke tampilan layout tadi yang kita milih, mentahan mana sih yang mau kita edit kayak gitu kan. Nah, ini buat button yang tanda tanya itu kita perlu bantuan kayak dari aplikasinya atau apa, mungkin perlu kita tanyain atau sesuatu yang kita tidak tahu, nanti informasinya ada di sini. Terus ada tulisan simpan, jadi nanti kalau kita udah edit videonya, udah fix, kita udah yakin, udah sesuai dengan kemauan kita, nanti kita tinggal simpan, pencet, klik yang tulisan simpan di atas kanan ini. Di bawahnya ada iklan TikTok, wajar ya kalau aplikasi berbayar itu emang wajib, ya udah jadi rahasia umum kalau ada iklannya gitu kan. Nah, jadi ini tuh yang di tengah-tengah itu, ini tampilan video yang akan kita edit kayak gitu. Nah, aku kan pakai mentahan yang aku edit di Betly kan. Maaf, ini ada ada watermark Betly atau apalah, terserah ya, aku nggak bisa baca ya, Betly kayak gitu, Betly gitu, apa sih, nah itulah udah. Nah, ini juga ada watermarknya aplikasi InShot kayak gitu kan. Nah, nanti gimana sih rahasianya kita ngedit dengan menghilangkan watermark di aplikasi edit video yang berbayar? Jadi aku belum nyoba semua aplikasi video, tapi ada beberapa aplikasi video yang aku temukan bisa menghilangkan watermark tanpa kita harus bayar-bayaran kayak gitu kan. Buat YouTuber pemula, gratis itu sangat spesial ya buat YouTuber pemula. Entah nanti doain aja biar cepet sukses, cepet berjalan YouTube-nya, cepet menghasilkan. Nanti bisa aku share ke kalian gimana sih perbandingan dari ngedit video di aplikasi yang berbayar dan aplikasi yang gratisan kayak gitu. Doain ya teman-teman. Nah, kita langsung aja edit videonya. Nah, di bawah ini itu ada tampilan sesuatu. Di sini itu ada tampilan icon ini itu ibaratkan jembatan kita buat mengedit video yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini paling kiri, aku mulai dari paling kiri ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan kanvas. Jadi kanvas ini digunakan untuk menyesuaikan video, menyesuaikan layout. Nah, tampilannya mau gimana? Kita mau ngedit video buat YouTube, nanti tampilannya ada sendiri. Misal kita mau ngedit
video buat Instagram, nanti ada tampilannya sendiri, dan buat yang lain-lain TikTok dan sebagainya nanti bisa diedit di Canvas. Nah, geser ke kanan ada tulisan musik. Nah, icon musik ini kita bisa ngedit buat background atau soundtrack. Kita bisa ambil dari lagu yang ada di memori lokal kita bisa ambil lagu yang ada di aplikasi ini, kita juga bisa ambil efek-efek yang ada di sini seperti suara hewan, suara tumbuhan, tumbuhan gak bersuara ya, suara manusia seperti tertawa, menangis, terbahak-bahak, itu bisa ada di situ. Nah, geser lagi ke stiker. Stiker ini itu seperti emot-emot yang biasanya ada stiker juga yang seperti tadi aku udah jelasin. Kalau kita udah download itu banyak banget stiker, bisa diambil dari stiker ini, icon stiker ini. Nah, geser lagi ke kanan ada teks. Icon teks ini itu kita bisa menyisipkan teks atau kalimat-kalimat cinta ya, kalimat-kalimat inspirasi atau keterangan subscriber, like, komen, itu bisa pakai teks ini. Nah, buat kalian yang bucin-bucin silakan ya berimajinasi, berkreativitas di teks ini. Di sini banyak banget font-font yang bagus, font-font yang imut-imut kayak aku, lucu-lucu, keren-keren, pastinya nggak mengecewakan banget. Nah, di sini juga selain kita menyisipkan tulisan-tulisan, ini juga bisa kita edit warnanya, atau nanti kita tepi-tepi tulisannya, atau efek-efek dari tulisannya mau muncul dari kanan atau muncul dari kiri atau bawah atau atas atau tiba-tiba muncul, itu bisa diedit pakai icon teks ini. Geser lagi ke kanan, filter ini kita bisa gunakan kalau kita mau mengedit mungkin pencahayaan dari videonya atau gambarnya, itu bisa kita edit pakai filter ini. Mungkin kakak-kakak sekalian, teman-teman sekalian mau ngedit video yang mirip kayak video 1990-an. Nah, itu bisa pakai filter hitam putih. Oh, aku pengen ngedit video yang ada pelangi-pelanginya, yang kelap-kelip kayak gitu kan, merah kuning hijau, itu bisa kita ambil dari icon filter ini. Lanjut, trim itu seperti yang aku jelasin tadi ya, ini tuh icon potong bebek angsa masa dikuali malah nyanyi, ya ampun. Nah, ini icon trim ini itu udah seperti aku contohin kayak tadi ya, dapat motong durasi. Nah, lanjut, sebelah kanannya split ini fungsinya hampir sama aja dengan krim. Nanti kita lihat aja perbedaannya di mana. Nah, lanjut ke kanan kan hapus. Nah, teman-teman semuanya pasti udah tahu ya fungsinya hapus itu untuk apa. Intinya buat menghapus video-video yang sudah tidak perlu kita gunakan. Nah, lanjut, latar belakang. Nah, latar belakang ini itu sebagai background ya. Background ini tuh sebagai background latar belakangnya kita. Nah, di sini tuh kita bisa amatin ya. Aku ada kotakan di sini nih. Ini yang gambar muka aku ini, itu kan ada kotakan seperti ini tengah-tengah videonya ya, dan di pinggir kanan dan di pinggir kiri itu kan ada gambar. Itu namanya background atau latar belakang. Nanti kita bisa edit kalau emang videonya mau kayak gini, yang muka aku di tengah-tengah gini nggak di fullin, nanti bisa kita edit backgroundnya mau hitam atau berwarna atau mau ambil gambar lain, itu bisa. Nah, lanjut, kecepatan itu seperti kita mau mengedit video diperlambat atau dipercepat, itu bisa pakai icon kecepatan. Lanjut, potong ini berfungsi bukan seperti yang krim atau split. Sedangkan potong di sini itu buat memotong tinggi dan lebar videonya.
nanti kita gunakan potongnya, soalnya ini kan aku pakai kementahan dari edit video dari aplikasi lain, nanti kita pakai potong. Nah jadi nanti kita lihat aja gimana cara motongnya, berbeda enggak sama yang krim, pastinya berbeda. Nah lanjut, volume ini kita bisa gunakan buat ngedit volume suara. Volume suara di sini itu kita edit mau tinggi atau mau rendah atau mau yang gimana, mau depannya mau diperhalus atau belakangnya mau diperhalus, itu bisa pakai icon volume. Lanjut, duplikasi di sini pasti teman-teman sekalian tahu ya, duplikasi itu apa. Duplikasi itu mengcopy atau meniru kayak gitu kan. Nah misal kayak gini, kakak udah ngedit video di depan, nah kakak mau video itu lagi di belakang, tapi kakak tuh nggak mau ribet-ribet buat buka folder terus ngedit lagi ulang dari awal kayak gitu kan. Nah jadi bisa pakai icon duplikasi ini buat mengcopy video yang sudah diedit tadi. Jadi dalam satu video terdapat dua video yang sama seperti itu, depan belakang atau lebih, biar mempermudah dan mempercepat kakak-kakak sekalian. Nah lanjut, putar. Nah Akang Gendang, kalau saya bilang putar, puternya. Jadi icon putar ini berfungsi buat memutar-mutar video. Jadi kakak-kakak sekalian itu mau videonya dibalik atau dimiringin atau dimanain, itu bisa diputar pakai ini. Jadi ini putarnya tuh 90 derajat ya. Jadi kalau putar ke sini langsung kita nengok ke atas. Ya intinya kayak gitulah. Langsung putar aja, nanti kita lihat contohnya kayak gimana. Lanjut ke kanan. Nah ini tuh ada icon balik. Balik ini itu seperti kaca ya. Jadi kalau misal kita mau edit video pakai foto, kita mungkin fotonya hadap ke kanan, tapi kita mau balik, muka kita mau hadap ke kiri. Nah bisa tuh pakai icon balik. Lanjut ke kanan, ada icon beku. Beku itu ibaratnya dingin ya. Dingin seperti sikap kamu padaku ya. Nah jadi icon beku ini berfungsi sebagai kita mau membekukan video. Jadi kita ada video nih, video berjalan, klek. Nah kita mau bisukin. Kita mau bekuin di titik ini. Nah jadi tuh titik yang kita bekuin itu berubah jadi foto atau berhenti atau dingin, tidak bergerak. Jadi tuh istilahnya kita seperti mengubah video menjadi foto, itu seperti itu. Nanti kita lihat aja contohnya gimana. Kadang kan seseorang lebih mudeng praktek daripada dijelasin, atau lebih mudeng dijelasin daripada dipraktekin, atau harus dijelasin dengan dipraktekin kayak gitu kan. Ya udah, daripada lama-lama ya, kita praktekin aja ke ngedit videonya. Dimulai dari kiri ya, aku mulai dari kiri biar rapi. Kanvas. Jadi kanvas itu tampilannya seperti ini. Nah ini tampilan kanvas ya. Ini buat kanan, buat kiri. Jadi icon ini itu buat kita geser-geserin tuh, kanan kiri cantik ya. Nah geser lagi ke kanan, ini itu ada zoom ya, kecil besar yang sedang-sedang saja, yang penting tetap setia. Asik. Jadi geser lagi ke kanan, ini tuh ada icon zoom otomatis ya. Jadi kayak gini nih. Nah full satu layar, kita nggak bisa ngedit lagi. Nah itu diperkecil, ini diperbesar. Nah ini diperbesar, nah ini diperkecil, besar, kecil, besar, yang sedang-sedang aja lah. Jadi nah turun ke bawah sebelah kiri asli itu kita tanpa mengedit ya. Jadi editan awal itu asli kayak gini, asli. Nah video asli, ini video asli, nggak ada background, nggak ada apapun sama sekali.
ini asli banget, full ya. Nah ini satu persatu, 4/5. Ini tuh ada simbol-simbolnya ya. Ini khusus buat Instagram tuh kayak gini. Tampilan Instagram tuh kayak gini, kayak layoutnya tuh udah diukur berapa per berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, itu udah diukur. Ini tampilan YouTube, ini user TikTok. Ini ya ini bisa digunakan ya, tapi aku jarang gunain juga. Nah ini bisa juga, mungkin mau yang mini-mini itu bisa pakai ini. Aku mau pakai ini aja ya, buat YouTube kan. Nah oke, kita langsung checklist aja. Nah tampilannya kayak gini kan. Terus aku mau sisipin musik Nah jadi kita tuh sisipin musiknya kayak gini, ada track, efek, dan merekam. Jadi kalau track ini kita bisa ambil dari file musik kita, sedangkan efek ini kita bisa ambil efek-efek dari aplikasi ini. Merekam, kita bisa rekaman langsung live di sini. Jadi apa yang kita rekam langsung tercantum di video ini. Jadi aku tuh nggak mau rekaman dan nggak mau pakai efek, tapi aku mau coba pakai musik yang dari filenya aku. Nah tampilannya kayak gini. Di musik ini juga kita bisa ekstrak dari video ya. Jadi kita cuma mau ngambil soundtrack atau suara-suara yang dari videonya itu aja, itu bisa diekstrak di sini. Nanti ini itu lagu-lagu juga dari sini, silahkan edit satu persatu kalau kalian mau, tapi aku mau pakai musik. Ini juga ada aplikasi efek. Efek tuh tadi tampilan efek tuh sama aja kayak gini ya, bisa jadi tuh ini bisa nyambung kayak gitu ya. Kita mau musik tapi efeknya itu juga bisa kita lihat dari sini, bisa ngedit dari sini juga bisa, tapi aku mau ngedit video ini aja ya, musik kayak gini. Jadi tuh kayak gini ya teman-teman tampilannya kalau setelah kita memasukkan suara-suara. Nah jadi itu kita bisa ngedit di sini kan. Nah ini track ini efek rekaman kita bisa nambahin lagi, ditumpuk-tumpuk ke atasnya buat double itu bisa. Makanya icon ini muncul di sini, itu fungsinya buat kita nambahin atau kita mau double lagu atau gimana itu bisa. Nah jadi teman-teman semuanya, ini perbedaannya ya. Kalau kita mau ngedit lagunya itu kita harus tekan yang warna ungu-ungu ini. Nah, jadi icon-icon ini itu bisa hidup kalau kita keluar dari tombol yang ungu ini, icon-iconnya ke hidden gitu kan. Nah, aku mau jelasin lagi. Ini kenapa ya yang satu itu nggak nyala atau masih ke hidden, itu karena posisi kita lagi di depan ya. Jadi kita tuh nggak bisa ngehidupin icon ini kalau posisi kita lagi di depan. Jadi kita harus geser. Nah ini kan geser kan. Nah jadi icon split ini tuh bisa hidup atau nyala kayak gitu. Jadi seperti itu. Edit suaranya, edit. Jadi di sini itu kita bisa ngedit video, kita bisa ngedit suaranya itu memperkecil suara atau memperbesar suara, itu bisa ya. Jadi aku sukanya yang sedang-sedang aja, 50. Ini aja udah terlalu tinggi menurut aku. Nah fade masuk atau memudar. Jadi fade masuk itu buat awalan kita, seperti kayak kita mau berhalus musik di depan. Jadi buat masuk ke musiknya itu nggak terlalu anjlok ya teman-teman ya. Jadi suaranya agak halus, ngeng gitu kan. Jadi nggak ngeng jegluk kayak gitu kan, enggak. Nah biar memperhalus aja suaranya, biar ngeng. Nah jadi seperti ini ya, kayak gini.
Dan sedangkan memudar ini buat ngedit atau memperhalus suara di belakang. Jadi kalau musiknya itu udah mau selesai, itu otomatis memperhalus sendiri seperti itu. Nah kalau mau ngedit di depan aja boleh, silahkan monggo, mau di belakang aja juga monggo silahkan. Nah kita oke. Nah terus aku kan videonya cuma segini ya, jadi aku mau potong tuh, coba sih. Nah seperti itu kan. Nah maaf teman-teman, ini suaranya double ya, soalnya kan aku pakai mentahan yang dari video lain. Nanti aku kasih tahu caranya gimana kita ngilangin backsound dari mentahan video yang mentahan videonya. Nah ini tuh kita klik ini terus. Nah kita mau split kan itu potong ya, split itu artinya potong, kita potong aja. Nah tampilannya kayak gini. Jadi aku sukanya di sini itu gimana ya, jadi tuh ini di musiknya itu kayak ada tangga nadanya ya, atau apa itu yang strip putih, kita bisa nyesuaiin kalau emang nadanya lagi tinggi atau lagi turun, atau kita mau motong di mana itu kelihatan, jadinya enak aja ngedit yang ini. Kalau kadang-kadang kan aplikasi yang lain cuma untuk kayak apa sih, strip kayak gitu kan, kayak motong-motong strip gitu, ngedit suara dalam videonya tuh tampilnya strip kayak gitu. Jadi aku nggak bisa kayak nentuin di mana aku harus berhenti, di mana aku harus memulai, di mana juga aku harus kira-kira videonya tuh pas. Kalau aku mau, nah misal kayak gini, aku di bass ini aku mau ganti ke video lain biar pas bassnya itu pas banget, ganti video itu bisa banget di sini, karena nanti di sini juga ada kayak gininya, kita bisa menyesuaikan antara musiknya dan videonya itu bisa bareng kayak gitu. Enaknya aku di situ. Kenapa teman-teman aku pada komen, Tan videonya pas banget loh antara ini dan ini. Nah aku ngeditnya tuh di sini, soalnya kenapa, nah ini kan bisa membantu kita buat patokan kayak gitu loh, buat patokan kalau emang bassnya di sini atau pas jreng-jrengnya di sini tuh bisa kita langsung ganti ke videonya tuh bisa tepat kayak gitu loh, tepat sasaran. Nah ini itu udah, terus volumenya tadi udah ya, hapus. Jadi kalau misal kayak gini kita potong, nah terus kita potong lagi. Nah ini kan kayak gini ya, setiap potongan itu mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Nah jadi kita bisa mau hapus ini, edit ini, terus duplikasi ini, itu terserah, bisa. Jadi kalau yang kita mau yang hapus ini ya kita hapusnya ini, nggak ngefek ke yang lainnya gitu kan. Nah ini kita hapus coba. Nah hilang kan teman-teman? Iya hilang. Nah kenapa ini bolong? Gimana cara nyambunginnya? Tinggal ini dipacet aja yang warna ungu. Kalau tampilannya udah ngehidden kayak gini, itu kita bisa tarik ke sini, tarik ke sana, tarik ke bawah, atas. Nah malah buat mainan bisa dah. Nah jadi itu sambungin aja kakak, sambungin aja kayak gini. Nah coba sih, nah gitu sambungin aja ya kakak, gampang kok sebenarnya edit. Nah ini, nah misal duplikat kan, tadi aku udah jelasin duplikat itu seperti kita mengcopy bagian. Nah coba kita duplikat aja. Nah jadi kayak gini ya kak, tuh tampilannya kayak gini, tuh sama kan, tuh jadi tampilannya tuh sama tuh kak, tuh panjangnya sama, beratnya sama, suaranya juga sama, pokoknya tuh kayak kembaran gitu. Jadi ya kayak gini tuh sama kan, tuh nggak ada yang beda, plek jiplek. Nah kita hapus aja kayak gini kan ya kak ya. Udah, kita checklist aja, kalau udah edit suaranya. Nah jadi udah ya kak ya.
Oh iya, aku mau jelasin juga. Jadi aku tuh ambil mentahan videonya buat ngedit ini dari hasil editan aplikasi edit video lain. Jadi ada watermarknya. Nah, terus ada suaranya juga di bawah ini nih. Yang ini diklik, klik. Nah, munculnya kayak gini kan. Ini kita mau ngilangin suaranya dari sini. Tuh. Mau dibesarin atau mau dikecilin setengah bisa. Aku maunya dihilangin aja jadi kayak gini. Ini juga ada tampilan nih buat bagian video ini. Aku kan videonya baru satu ya, biasanya di sini sih ada 1 2 3 4 di bawah ini ya, jejer-jejer kayak gitu. Nah, ini ada krim, ada kecepatan, ada putar, balik, salin. Nah, seperti itu. Jadi aku cuma mau ngedit ngilangin suaranya aja gitu, suara backsoundnya. Nah, lanjut aja. Nah, terus kita ke stiker ya. Stiker. Nah, jadi di stiker ini tuh banyak banget stiker tuh, download gratis, emot-emot kayak gitu. Bisa ke sini, bisa di sini. Nah, itu tampilan yang belum di-download kayak gini kan. Tuh. Jadi harus bayar, nggak bisa dipakai. Nanti kalau mau download stikernya, aku saranin lewat layout pertama tadi gitu, yang di bagian bawah ya. Nah, ini tuh cuma emot-emot aja ya sama stiker ya. Nah, aku tuh mau nyisipin gambar atau stiker dari HP aku gitu kan. Nah, nanti budgetnya ini nih, yang kedua dari kiri nih, yang deket sama emot yang pertama, kolom emot yang pertama ini. Nah, budget ini. Nah, jadi mungkin kalian mau nambahin ini nih, ini nambahin dari memori dari file HP ya. Ini bisa budget yang plus ini nih. Nah seperti ini kan, tinggal itu klik misal ini. Nah, tuh bisa muncul kayak gini kan. Nah, kayak gini kan. Nah, mengelola centang. Nah, kayak gini. Nanti kita bisa tarik nih. Ini fungsinya buat seberapa lama sih kita mau nampilin stiker itu gitu, maksudnya seperti itu. Kita bisa panjang lebar gitu kan stikernya. Bagus banget ini, warnanya kuning. Nah, jadi di sini tuh sama halnya kayak kita ngedit volume tadi, ngedit lagu tadi tuh. Kalau itu ke hidden, ini on lagi. Ini juga icon-iconnya sama fungsinya. Terus kita ini aja ya. Nah, ini. Nah, buat ngedit aku mau geser ke sini, mau geser ke sini, mau di tengah aja, di bawah, diapain terserah. Ini bisa nih, kita ngeditnya di sini. Tapi ini harus diblok dulu ya. Kalau nggak diblok ini nggak bisa ke itu tuh, nggak bisa kan. Nah, kita harus blok dulu. Nah, ini tuh fungsinya buat balik tuh, balik kayak kaca kan, seperti kaca kayak gitu kan. Nah, ini tuh biar memperbesar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Nah, ini tuh editnya tuh pakai ini. Edit tuh kayak gini, munculnya tuh muncul klip, terus ini bisa. Nah, ini tuh buat ngedit munculnya, ini tuh mempercepat. Nah, itu icon-icon apa sih, kayak kita mau nampilinnya mau dalam gimana itu bebas ya. Nah, jadi yang warna hijau di atas ini itu seberapa lamanya kita mau transisi ininya tuh kan, coba tuh lama ya. Nah, sini tuh buat memperjelas tuh, ini tambah jelas, gambarnya ini memudar, malah hilang ini aja dah. Nah, itu kan kita oke. Kita silang aja lah, kita silang. Nah, oke, jadi tag sama stiker ini tuh
berdampingan.